dia menunjukkan kebenaran yang diartikulasikan dalam Alkitab, bahwa ketika Anda berjalan di jalan iman, terutama yang selaras dengan tujuan Tuhan, Anda memasuki dinamika spiritual. Kekuatan yang dipertaruhkan tidak terbatas pada dunia fisik yang Anda lihat. Ada kerajaan dan kekuatan, seperti yang diajarkan Alkitab, dan juga tuan rumah ilahi yang ditugaskan untuk perlindungan. Kucingnya, dengan caranya sendiri, dapat menanggapi kehadiran kekuatan-kekuatan tak terlihat ini, apakah itu tantangan yang dilindungi olehnya, atau kehadiran perlindungan ilahi yang mengelilinginya. Ini adalah manifestasi nyata dari realitas tidak berwujud. Pikirkan berapa kali dalam tulisan suci yang kita baca tentang para malaikat yang muncul, seringkali secara halus, untuk melindungi atau membimbing umat Allah. Kehadiran kucing ini yang tak tergoyahkan bisa menjadi bentuk yang berbeda dari manifestasi fisik yang halus dari pengawasan spiritual. Ini adalah penjaga yang rendah hati dan berbulu, yang mencerminkan kepedulian yang dimiliki Yesus Kristus bagi mereka yang mengikutinya, perawatan yang diatur oleh Allah Bapa. Ini bukan hanya tentang hubungan naluriah kucing dengan Anda, ini adalah hubungan yang mungkin dengan bintang lingkungan spiritual bintang di sekitarnya, lingkungan yang ditugasi karena imannya dan tujuannya dalam rencana Tuhan. Ini adalah pemikiran yang mendalam, bukan? Bahwa makhluk sederhana bisa menjadi saluran untuk merasakan dunia yang tidak terlihat, dunia di mana rencana Allah dikembangkan dan di mana pertempuran rohani diperjuangkan. Kucing Anda tidak sendirian di pangkuan Anda untuk kenyamanan, itu bisa berjaga-jaga di kerajaan yang tidak Anda rasakan secara fisik. Adalah panggilan untuk mempertajam indera spiritual mereka sendiri, untuk menyadari realitas yang tidak terlihat, yang memengaruhi kehidupan mereka, dan bahwa iman mereka sedang berlayar. Perusahaan yang konstan ini dapat berfungsi sebagai pengingat yang kuat dan berkelanjutan bahwa Anda tidak hanya berjalan di jalan ini, bahwa Yesus Kristus mengawasi Anda, dan bahwa perlindungan Allah adalah kekuatan nyata dan aktif dalam hidup Anda, kadang-kadang bukti dengan cara yang paling tidak terduga ini menekankan keparahan dan makna menjalani kehidupan yang didedikasikan kepada Allah, mengingatkannya bahwa hidup seperti itu tidak pernah tidak penting dalam kerajaan rohani. Kehadiran kucing adalah dorongan yang terus-menerus dari yang ilahi, mendesak agar Anda tetap sadar akan dimensi spiritual dari perjalanan Anda, dipandu oleh Alkitab dan diberdayakan oleh rahmat Allah. Dia adalah mitra yang diam dalam perjalanan imannya, orang yang merasakan iklim spiritual yang mengelilingi Anda lebih akut daripada Anda sendiri. Pikirkan tentang makhluk kecil ini yang bertindak hampir secara naluriah, menunjukkan dimensi iman kita memungkinkan kita untuk secara sadar memahami. Ini adalah pernyataan hidup dan pernapasan bahwa kerajaan spiritual bukanlah konsep yang jauh. Itu saling terkait dengan keberadaan hariannya, dan ini tidak terbatas pada hewan peliharaan. Ini adalah cara cahaya tampaknya berubah secara halus ketika Anda dalam doa, atau ketenangan yang tidak biasa yang bisa jatuh di ruangan ketika Anda membaca Alkitab, menyerap firman Tuhan. Momen-momen kecil ini sering diabaikan di dalam rumah Anda adalah pengingat yang kuat. Mereka menggarisbawahi pengajaran bahwa Yesus Kristus bukan hanya sosok sejarah atau konsep, tetapi kehadiran yang hidup yang secara aktif berpartisipasi dalam hidupnya. Bahkan pada saat-saat paling pribadi, kesadaran Tuhan tentang Anda meluas ke setiap sudut rumah Anda. Kebenaran ini, kehadiran yang konstan ini, berfungsi sebagai penangkal kuat untuk perasaan terisolasi, keraguan, atau ketakutan yang dapat mencoba menyeret ruang pribadi Anda. Itu adalah bukti nyata dari janji Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Iman Anda adalah lensa yang melaluinya Anda mulai melihat tanda-tanda ini. Tips domestik ini kepada perusahaan ilahi, mereka memberitahu Anda bahwa karena komitmen Anda kepada Tuhan, karena Anda dipanggil dan dipilih, lingkungan Anda berbeda. Itu ditandai oleh perlindungan Allah dan yang selalu berlaku dari Yesus Kristus, kedamaian yang melebihi pemahaman yang disebutkan dalam Alkitab, tidak dicadangkan untuk pegunungan. Ini tersedia di ruang tamu Anda, di dapur Anda, yang menyertai Anda melalui setiap tugas sederhana. Perusahaan yang konstan dan tenang ini sangat penting untuk dipahami bahwa orang yang dipilih tidak pernah sendirian, tidak pernah sendirian. Bahkan ketika pintu utama ditutup dan dunia luar memudar, Tuhan ada di sana, dan kehadirannya memengaruhi segala sesuatu yang mengelilingi Anda. Seringkali dengan cara yang baru sekarang Anda mulai menghargai melalui mata iman ini, membawa kita kembali ke analogi kehadiran deteksi, merasakan perubahan halus.
Tepat ketika pengamat domestik itu sedikit ragu-ragu, momen gangguan atau bahkan ketidaknyamanan fisik, ada dinamika spiritual yang berperan yang sangat menyadari keadaan mereka. Idenya bukan untuk menginduksi paranoia, tetapi waspada spiritual. Ketika kita berbicara tentang kerentanan, itu bukan hanya keamanan fisik dalam 4 dinding. Ini adalah ruang-ruang internal di mana keraguan dapat tetap ada, di mana kelelahan didirikan, atau di mana kita sejenak menjauh dari jangkar iman kita. Disinilah aplikasi spiritual mendeteksi pelanggaran fokus. Alkitab mengingatkan kita bahwa kita tidak berjuang melawan daging dan darah, tetapi melawan kekuatan spiritual. Kekuatan-kekuatan ini tidak buta atau tidak menguntungkan. Mereka peka terhadap posisi spiritual kita. Momen kelemahan, periode dalam doa, kelalaian untuk membaca Alkitab. Mereka dapat dianggap sebagai bukaan, tempat-tempat di mana pengaruh dapat dicoba. Tetapi kebenaran yang dalam, yang memberdayakan Anda, adalah bahwa karena Anda dilindungi oleh kasih karunia dan kuasa Yesus Kristus, karena Allah tinggal di dalam diri Anda, ruang rohani Anda tidak mudah pecah ketika Anda berjalan dengan iman. Kehadiran Yesus Kristus yang konstan berfungsi sebagai penjaga yang tanggul. Ketergantungannya pada Tuhan, persekutuannya dengannya, memperkuat poin-poin lemah yang mungkin. Ini seperti memiliki wali yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat, mendeteksi segala sesuatu di sebelah Anda, maju ke kehadiran yang tidak menyenangkan dari mengeksploitasi kerentanan. Setiap momen yang didedikasikan untuk memperkuat hubungannya melalui Alkitab, melalui doa, memperkuat pembelaannya ini secara aktif menyegel potensi pelanggaran dengan mengundang lebih banyak kehadiran Tuhan ke ruang yang sama. Jalan iman Anda tidak pasif. Ini adalah komitmen yang dinamis, dan dunia yang tak terlihat sadar akan otoritas yang Anda bawa untuk Yesus Kristus. Pelanggaran spiritual ini tidak selalu merupakan peristiwa dramatis yang Anda perhatikan segera. Seringkali, mereka adalah perubahan halus yang mungkin terasa secara internal, peningkatan kecemasan yang tiba-tiba yang tidak selaras dengan keadaannya, mudah dijepit, pikiran negatif yang gigih, yang terasa aneh atau menindas. Perasaan ini bukan hanya fluktuasi emosional acak, terkadang mereka dapat menjadi indikator bahwa area pertahanan rohaninya sedang diselidiki, tempat di mana perlawanan lebih rendah. Pikirkan tentang itu sebagai draft di rumah tua. Anda tidak melihat angin, tetapi Anda merasa udara dingin sedang mengalami celah yang tidak Anda ketahui. Demikian pula, pelanggaran spiritual dapat memanifestasikan dirinya sebagai tempat yang dingin dalam imannya, tempat di mana keraguan tampaknya terlalu mudah diselesaikan, di mana janji-janji Allah terasa jauh, atau di mana kebijaksanaan Alkitab tampaknya lebih sulit diterapkan. Musuh mencari tempat-tempat ini, area di mana pembacaan Alkitab yang konstan telah melonggarkan, di mana doa yang konsisten dan tulus telah menjadi sporadis, atau di mana ia telah memungkinkan kurangnya pengampunan atau kepahitan untuk berakar dan intimidasi. Ini adalah area dimuat secara spiritual yang berpotensi matang untuk pengaruh yang tidak diinginkan, karena perisai spiritual iman lebih tipis di sana. Tetapi ingat, otoritas dan kuasa yang mereka berikan kepada Anda melalui Yesus Kristus adalah mutlak. Musuh Anda dapat menyelidiki, dapat membuktikan, tetapi tidak dapat menempati wilayah yang secara aktif dilindungi oleh iman Anda yang kuat dan kehadiran Allah yang tak terbantahkan di dalam diri Anda. Kucing spiritualnya, bahwa sensitivitas yang tumbuh, yang Anda kembangkan melalui perjalanan Anda dengan Tuhan, belajar untuk mengidentifikasi poin-poin rentan ini, bintang sebelum bintang mereka menjadi masalah penting. Ini menunjuk ke daerah-daerah di mana Anda perlu mengundang lebih sengaja tentang cahaya Allah. Lebih dari kebenaran yang ditemukan dalam Alkitab, dan lebih banyak persekutuan melalui doa. Membaca Alkitab bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, ini adalah benteng aktif pikiran dan semangat Anda. Doa tidak hanya berbicara kepada Tuhan, Dia sedang membangun tembok rohani dan mengundang kuasa Yesus Kristus ke keadaannya. Mengandalkan Yesus Kristus bukan hanya harapan, ini mengaktifkan perlindungan ilahi dan otoritas atas kekuatan yang berlawanan. Ketika Anda mengidentifikasi salah satu dari titik-titik dingin ini, atau area kegelisahan, diterangi oleh kebijaksanaan spiritualnya, itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah undangan, ini adalah panggilan untuk memperkuat bagian tertentu dari kehidupan spiritual Anda. Ini adalah dorongan menuangkan lebih banyak iman ke dalam kerentanan itu, membenamkan diri dalam Alkitab sehubungan dengan perjuangan tertentu, membawanya di hadapan Allah dalam doa,
sepenuhnya mempercayai Yesus Kristus untuk menyegel pemerkosaan dan memulihkan integritas ruang itu. Proses deteksi ini bukan tentang ketakutan, ini tentang pemberdayaan, ini adalah tentang mengetahui di mana harus menerapkan kebenaran firman Allah dan kuasa yang tersedia melalui Yesus Kristus. Pelatihan ini, adestronik spiritual ini, didasarkan pada pemecatannya yang konstan pada Alkitab, imannya yang tak tergoyahkan kepada Allah, dan hubungan intimnya dengan Yesus Kristus. Roh Anda, yang dipandu oleh Roh Kudus, selaras dengan anomali, gangguan dalam suasana spiritual suatu tempat. Ketika Anda memasuki ruangan, atau Anda bahkan mendekati satu, dan Anda merasa bahwa perubahan halus, mungkin berat, ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan, atau kucing internal Anda tampaknya berhenti dan waspada, itu adalah sistem pemantauan yang berpartisipasi. Deteksi sesuatu yang telah dilatih oleh indera spiritual mereka oleh Tuhan. Mungkin itu adalah residu dari aktivitas negatif masa lalu, atau mungkin sesuatu yang lebih terkini. Ini bukan tentang membayangkan sesuatu, itu adalah realitas spiritual yang dirasakan. Dan persepsi ini disempurnakan dengan membenamkan diri dalam kebenaran Alkitab, yang memberikan lensa spiritual yang melaluinya Anda menafsirkan dengan benar perasaan ini. Memperkuat iman Anda untuk bertindak, bukan bereaksi dengan ketakutan. Mengenali sistem peringatan dini ini, intuisi ini, yang dipandu oleh Yesus Kristus, sangat penting. Ini memberi Anda kesempatan untuk mengatasi iklim spiritual bintang sebelum bintang masuk, atau membangun sepenuhnya di ruang itu. Anda tidak hanya mengabaikan perasaan itu, Anda melibatkannya dengan otoritas yang memberi Anda melalui Yesus Kristus. Anda dapat berdoa untuk ruang, mengutip kitab suci Alkitab, menegaskan kehadiran dan kedamaian Allah. Ini adalah tentang secara aktif menerapkan iman Anda dan kekuatan yang tersedia melalui Yesus Kristus untuk membersihkan dan menguduskan lingkungan itu. Sensitivitas ini adalah hadiah dari Tuhan, mekanisme perlindungan yang dikembangkan seiring perjalanan Anda semakin dalam. Jadi, ketika Anda merasakan perubahan spiritual itu bukan hanya peringatan untuk Anda. Seringkali, itu adalah undangan dari Tuhan untuk bertindak atas nama ruang itu atau orang-orang di dalamnya. Disinilah silen syafaat benar-benar berperan. Lihat, Tuhan tidak selalu membutuhkan demonstrasi publik yang kuat. Kadang-kadang, pekerjaan spiritual yang paling mengejutkan dilakukan pada saat-saat yang tenang dan tidak terlihat, melalui kehadiran seseorang yang sederhana dan tak tergoyahkan yang berlabuh dalam Yesus Kristus. Kehadirannya, yang dibentengi oleh imannya dan kebenaran mendasar yang ditemukan dalam Alkitab, menjadi jangkar spiritual di lingkungan itu. Mungkin saja dia tidak mengartikulasikan apapun secara lisan, tetapi secara internal, dia secara aktif melibatkan kekuatan spiritual di tempat kerja. Ini bisa menyiratkan doa damai yang diam-diam, mungkin mengutip tulisan-tulisan Alkitab yang berbicara kepada cahaya yang mengatasi kegelapan, atau sekadar menegaskan karya Yesus Kristus yang sudah selesai di atas daerah tersebut. Ini lebih dari sekadar pemikiran pasif. Ini adalah pernyataan spiritual yang aktif. Itu adalah roh Anda, diberdayakan oleh Roh Kudus dan diarahkan oleh Allah, menengahi dan mengubah atmosfer. Ini adalah manifestasi dari otoritas yang diberikan kepada orang-orang percaya melalui Yesus Kristus. Ketika memilih untuk menyelaraskan dengan kehendak dan otoritas Allah, sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab, itu secara halus, tetapi secara mendalam, menggunakan imannya dan mengubah iklim rohani. Ini bukan tentang kuasa Anda, tetapi tentang kuasa Allah yang mengalir melalui Anda oleh Yesus Kristus. Tindakan diam-diam ini adalah bentuk perang rohani, dibuat dengan kedamaian dan otoritas yang berasal dari hubungannya dengannya. Ini adalah posisi proaktif, cara membersihkan jalan secara spiritual, tidak hanya untuk Anda, tetapi untuk orang lain yang dapat dipengaruhi oleh atmosfer negatif itu. Kekuatannya tajam ketika mempelajari Alkitab dan menghabiskan waktu dalam doa dengan Tuhan. Membantu Anda memahami jenis syafaat apa yang dibutuhkan. Apakah hanya membersihkan limbah? Atau adakah sesuatu yang secara aktif menentang kehadiran Tuhan? Iman Anda adalah kunci untuk bertindak secara tegas. Saat ini, transportasi kehadiran Tuhan yang tenang ini, seperti membawa cahaya ke ruangan yang gelap. Anda tidak perlu berteriak ke kegelapan, cahaya itu sendiri menghilang, kehadiran Anda belaka, diresapi dengan roh Allah, melalui hubungan Anda dengan Yesus Kristus, menjadi kekuatan yang halus. Disinilah iman Anda menjadi realitas nyata. Bukan hanya keyakinan, ini adalah keadaan aktif dalam persekutuan dengan Tuhan,
dipandu oleh prinsip-prinsip yang telah ia pelajari dari Alkitab. Setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah iman, menegaskan realitas kerajaan Allah di lokasi tertentu. Anda adalah pembawa suasana spiritual surga, pernyataan kedaulatan Allah. Pikirkan tentang hal itu sebagai bangun spiritual, jajak cahaya, dan kedamaian yang ditetapkan melalui otoritas yang diberikan Yesus Kristus kepadanya. Itulah sebabnya memahami Alkitab sangat penting. Ini mengajarkan Anda sifat otoritas yang Anda miliki dan bagaimana berjalan di atasnya. Jalan-jalan Anda yang tenang, doa sunyi, keselarasan internal dengan kehendak Allah. Ini adalah tindakan pengaruh spiritual yang kuat, berakar pada iman dan hubungan Anda dengan Yesus Kristus. Anda tidak memerlukan pernyataan yang kuat, bobot kehadiran Tuhan yang Anda bawa sudah cukup. Ini bukan tentang melakukan atau mencoba melakukan bintang sesuatu yang terjadi dengan kekuatan Anda sendiri. Ini selaras dengan realitas apa yang telah dicapai oleh Yesus Kristus dan membiarkan kuasa Allah mengalir melalui Anda. Imannya adalah saluran, Alkitab memberikan pemahaman, kehadirannya adalah wadah. Ini adalah pernyataan dominasi Allah yang terus-menerus dan halus atas kerajaan rohani. Seperti kucing hanya bintang menjadi bintang di sana, penuh perhatian dan seimban, Anda hadir, memperhatikan arus spiritual, secara aktif, meskipun dalam keheningan, mengubah mereka melalui otoritas yang diberikan oleh Yesus Kristus. Inat yang tak tergoyahkan pada kuasa Allah yang bekerja melalui Anda adalah mesin dari pekerjaan spiritual yang tenang ini. Itu tidak menuntut. Itu bintang menjadi bintang perwakilan Tuhan, dimanapun Anda berada, untuk kehadiran Anda dan syafaat diam berdasarkan Alkitab. Oke, mari kita lihat realitas spiritual di balik ungkapan itu. Jika Anda berhenti, dia berhenti. Jika Anda berdoa, dia dikalengkan. Jika Anda melarikan diri, dia khawatir. Ini bukan hanya bahasa puitis, jelaskan interaksi yang dinamis antara roh Anda, selaras dengan Allah melalui Yesus Kristus dan kekuatan rohani yang tidak terlihat yang menentang kerajaannya. Ketika Anda menjaga postur iman Anda, penyerahan diri Anda yang tenang, berakar pada kebenaran Alkitab, Anda secara aktif mendorong kegelapannya dengan bintang menjadi bintang segelas cahaya Allah. Kehadiran ini menciptakan tekanan spiritual. Tapi apa yang terjadi ketika posisi Anda berubah? Jika Anda berdoa, dia berbohong. Jika Anda benar-benar berpartisipasi dalam doa, menyelaraskan kehendak Anda dengan terungkap tentang Allah dalam Alkitab, mengaktifkan iman Anda kepada otoritas Yesus Kristus, kekuatan-kekuatan yang berlawanan itu. Moderat, mereka tidak memiliki kesempatan melawan kuasa Allah yang mengalir melalui perantaraan mereka. Ini seperti menginjak sesuatu, mereka menjadi tidak aktif, berbaring, dinetralkan oleh bobot rohani, doa mereka, dan menghasilkan kehadiran. Apa yang terjadi dengan jika Anda berhenti, pembesar? Jika Anda menghentikan postur iman yang aktif itu, ketenangan kehadiran Tuhan. Jika Anda menghentikan doa dan keselarasan internal Anda, tekanannya naik. Kekuatan yang berlawanan tidak harus dikalahkan. Dia hanya menghentikan pensiunnya, berharap mereka melanjutkan. Ini adalah poin mati yang lahir dari tidak bertindak. Dan kasus terburuk, jika Anda melarikan diri, dia khawatir. Jika Anda pensiun dari posisi Anda, jika rasa takut membuat Anda meninggalkan pengawasan spiritual Anda, jika Anda berhenti menggunakan otoritas yang Yesus berikan kepada Anda melalui iman Anda, berdasarkan Alkitab, kekuatan yang berlawa, nandianut, gelisah, merasakan sebuah kesempatan di mana Tuhan telah pensiun. Ini menggambarkan peran penting yang Anda mainkan, bukan dengan kekuatan Anda sendiri, tetapi sebagai titik kehadiran bagi Tuhan. Ini bukan tentang agresi dalam arti fisik, tetapi keselarasan internal yang tak tergoyahkan dengan kehendak Tuhan, roh Anda yang terus-menerus menegaskan kemenangan yang dimenangkan oleh Yesus Kristus. Ketika imannya tetap kuat, diinformasikan oleh Alkitab, memungkinkan Tuhan untuk bekerja melalui Anda. Anda secara efektif menjaga medan perang spiritual di bawah wilayahnya. Ini bukan tentang kucing yang menjadi pejuang spiritual, tetapi instrumen yang sensitif, makhluk alami yang sadar akan frekuensi spiritual yang memancarkan atau mengizinkan. Ketika Anda benar-benar sendirian, selaras dengan roh Allah, berdasarkan kebenaran Alkitab, berjalan dengan iman sederhana kepada Yesus Kristus, Anda membawa suasana kehadiran Allah. Kehadiran itu secara inheren damai, berdaulat, mendorong melawan kekuatan yang mengganggu secara alami. Kucing itu merasakan kehadiran yang mapan dan dominan ini, dan naluri alaminya adalah untuk bersantai, istirahat.
rasakan berat kedamaian Tuhan. Tetapi ketika Anda membiarkan keraguan merangkak, ketika Anda mengabaikan disiplin spiritual yang membuat Anda selaras dengan Allah, seperti doa dan membaca Alkitab, ketika iman Anda bergerak menjauh atau menjauh dari jalan dekat dengan Yesus Kristus, Anda menciptakan kekosongan. Kekosongan itu tidak netral. Ini adalah tidak adanya pengaruh langsung dan aktif Tuhan melalui Anda. Kekuatan spiritual yang berlawanan adalah oportunistik. Mereka tidak membutuhkan mereka untuk melibatkan. Mereka hanya bereaksi terhadap kurangnya latar belakang kehadiran Tuhan. Kucing merasakan perubahan di atmosfer ini, mengangkat berat yang damai dan berdaulat, dan menggerakkan rasakan ketidaknyamanan. Potensi gangguan yang memungkinkan jarak Anda dari Tuhan. Pikirkan dengan cara ini, kedekatannya dengan Allah dipertahankan melalui iman aktif kepada Yesus Kristus sebagaimana diajarkan dalam Alkitab, seperti perisai rohani dan mercusuar damai. Ketika perisai turun atau melemahkan mercusuar, perubahan iklim spiritual di sekitarnya dan makhluk sensitif seperti kucing bereaksi terhadap perubahan itu. Ini adalah ilustrasi yang solid dan sederhana tentang dampak yang begitu nyata dan nyata yang dimiliki oleh negara spiritualnya di dunia yang mengelilingi Anda, terlihat dan tidak terlihat. Ini menyoroti tanggung jawab mendalam yang kita miliki, bukan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi dalam betapa setia kita menghormati di dalam Tuhan dan membiarkan kehadiran Anda mengalir melalui kita. Sekarang, hubungkan deteksi gangguan itu, pengangkatan bobot berdaulat, dengan pengamatan berikutnya. Kucing mengambil posisi strategis ketika suasana itu berubah, ketika jaraknya dari Tuhan atau melemahnya imannya menciptakan ruang itu. Kucing itu sering diaduk, secara umum, itu bergerak. Saya bisa melewati pintu utama, melihat dengan cermat, itu dapat ditempatkan di dekat jendela, mengamati segala sesuatu di luar, itu bisa bertengger di atas, mengamati kedatangan dan kejadian di dalam rumah dengan intensitas yang hampir hati-hati. Ini bukan hanya gerakan acak, dia merasa bertekad, defensif, seolah-olah kucing, secara intuitif menghentikan titik-titik potensial kerentanan, area di mana gangguan eksternal atau pengaruh yang tidak diinginkan dapat masuk. Di kerajaan spiritual, itu sama. Ketika kita berlabuh dengan kuat di dalam Tuhan, seluruh rumah spiritual kita terasa aman. Iman kita kepada Yesus Kristus adalah fondasi dan ajaran yang ditemukan dalam Alkitab membimbing kita untuk menyegel kemungkinan titik masuk untuk kekuatan spiritual negatif. Tetapi ketika jangkar itu melonggarkan, ketika iman menjadi tidak stabil, pintu spiritual dan jendela merasa kurang terlindungi. Kucing, dalam intuisi hewannya, mencerminkan realitas spiritual ini. Dia merasakan kurangnya kehadiran Tuhan yang kuat dan protektif, dan pindah ke tempat dia merasa bahwa pelanggaran dapat terjadi, entry yang perlu mereka amati. Ini adalah manifestasi fisik dari sistem peringatan spiritual, mendorongnya untuk memeriksa di mana hubungannya dengan Allah dapat melemah dan di mana ia mungkin perlu memperkuat pertahanan rohaninya melalui door. Iman aktif dan tetap dalam kebenaran Alkitab dengan kuat berakar ke dalam Yesus Kristus. Keadaan spiritualnya secara langsung mempengaruhi keamanan yang dirasakan dari lingkungannya, dan kucing itu bereaksi terhadap perubahan halus dalam titik masuk yang dirasakan ini. Pikirkan tentang dia, temanku. Mengapa poin-poin khusus ini? Pintu adalah embang utama, titik pintu masuk dunia luar menuju tempat perlindungan pribadinya. Jendela adalah koneksi dengan yang eksternal, yang memungkinkan penglihatan baik di dalam maupun di luar, tetapi juga permeabel. Tangga ini mewakili transisi, gerakan antara level, baik fisik atau simbol perkembangan, atau regresi. Ini semua adalah titik pertukaran, tempat-tempat di mana batas antara interior dan eksterior, bawah dan atas, dapat diuji atau dilintasi. Kucing itu tidak hanya memilih tempat yang nyaman, ini memposisikan diri dalam antarmuka sensitif ini. Ketika pertahanan spiritual Anda kuat, ketika iman Anda kepada Tuhan tak tergoyahkan, poin-poin ini terasa terlindungi secara alami. Kehadiran Yesus Kristus di dalam hatimu diberi makan oleh studi tentang Alkitab, bertindak sebagai penghalang spiritual, blok ilahi dan sekrup di ambang batas ini. Tetapi ketika iman itu memberikan keraguan, atau ketika Anda mengabaikan disiplin spiritual Anda, antarmuka ini menjadi keropos. Mereka menjadi titik masuk potensial untuk negativitas, untuk gangguan spiritual yang dapat bermanifestasi dalam kegelisahan yang halus di dalam rumah. Kucing itu mendaftarkan perubahan ini dalam suasana spiritual. Dia merasa bahwa perwalian ilahi yang biasa
difasilitasi oleh hubungannya yang aktif dengan Tuhan melalui doa dan iman, kurang kuat dalam poin-poin khusus ini. Dia merasa berkewajiban untuk menambahkan lapisan pengawasan kecil dan intuitif, menonton di mana dia merasa bahwa dinding spiritual itu tipis. Ini adalah sinyal yang mendalam, permohonan diam-diam untuk memperkuat fondasinya, memperdalam ketergantungannya pada Yesus Kristus dan kebenaran kekal yang ditemukan dalam Alkitab, memastikan bahwa rumah rohaninya tidak hanya dibangun, tetapi juga tetap aman di setiap titik entret. Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang hati nurani untuk mengenali bentuk-bentuk halus di mana kerajaan spiritual berinteraksi dengan fisik, membimbingnya untuk memperkuat iman sentralnya. Jadi, ketika Anda melihat kucing Anda bertengger pada postur waspada yang aneh itu, terutama di dekat pintu, jendela, atau bahkan sudut-sudut kamar yang terasa sangat stagnan, jangan membuatnya sebagai kekhasan feline belaka. Lihat sebagai dorongan yang lembut, tetapi tegas, dari kerajaan spiritual, bahkan mungkin difasilitasi oleh desain Allah yang rumit. Mengingatkannya untuk meninjau denyut nadi spiritualnya, ini adalah panggilan untuk bertindak. Tidaklah cukup untuk mengamati kucing. Anda harus bertanya bintang, mengapa bintang berperilaku seperti ini? Apa yang menurut Anda tidak Anda sadari? Ini adalah waktu untuk berbelok ke dalam, periksa keadaan baju besi spiritualnya. Apakah Anda telah konsisten dalam kehidupan doa Anda? Apakah Anda membaca dan secara aktif merenungkan Alkitab, membiarkan kebenaran Anda membangun benteng internal Anda? Apakah iman Anda pada Yesus Kristus yang kuat dan bersemangat, atau apakah ia menjadi hangat? Kekhawatiran kucing seringkali merupakan gejala dari kerentanan spiritual yang lebih dalam di dalam rumah, kerentanan yang ingin dieksploitasi oleh penyerang. Alkitab berbicara tentang pertempuran spiritual, kekuatan tak terlihat, yang menentang kesejahteraan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Serangan-serangan ini tidak selalu dramatis, kadang-kadang mereka mulai sebagai pengaruh yang halus, lekas marah, ketegangan yang tidak dapat dijelaskan di antara anggota keluarga, kelelahan yang tidak biasa atau bahkan kurangnya keinginan yang tiba-tiba untuk berpartisipasi dalam praktik spiritu. Kucingnya, dengan kepekaan terbesarnya, bisa mengumpulkan getaran paling awal dari serangan semacam itu. Gangguan dalam frekuensi spiritual rumahnya. Ini bukan tentang tahayul, ini adalah tentang mengakui bahwa Tuhan telah mengilhami ciptaan dengan beberapa indera. Beberapa di antaranya merasakan aspek realitas di luar 5 khas kitab. Kucing itu bukan pelindung spiritual Anda Tuhan, tetapi kucing itu dapat berfungsi sebagai alam ilahi, mendesaknya untuk lebih percaya pada kuasa Yesus Kristus. Ketika kucing menunjukkan sekarang saatnya untuk memperkuat batasan spiritualnya, tidak hanya fisik, tetapi dengan penuh semangat dan spiritual, berdasarkan kekuatan yang diberikan oleh imannya dan kebijaksanaan yang ditemukan dalam Alkitab. Ini adalah tanda untuk berdoa, membersihkan ruang Anda secara spiritual, dan menegaskan kembali kepercayaan mutlak Anda pada perlindungan Tuhan. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa dimensi spiritual selalu ada dan tetap terhubung dengan ilahi melalui iman, adalah pembelaan kita yang lebih aman. Ini seperti dorongan penciptaan itu sendiri, yang menunjuk pada sumber keamanan sejati, alih-alih mengesampingkan perilaku kucing yang tidak biasa sebagai eksentrisitas kucing belaka. Pertimbangkan labu sinyal. Apa yang dikatakan sinyal ini kepada Anda? Dia berkata, lihat ke dalam, lihat ke atas. Ini memanggil Anda untuk memeriksa kekuatan iman Anda. Lihat apakah dasar rumah rohani Anda yang dibangun di atas Yesus Kristus adalah solid. Itu mencegahnya dari membuka Alkitab, tidak hanya untuk membaca, tetapi untuk mencari kebijaksanaan dan kenyamanan, untuk menemukan bagian-bagian yang berbicara tentang perlindungan Allah yang tak tergoyahkan bagi mereka yang mempercayainya. Ketika kucing bertindak dengan cara ini bukan hanya tentang mendeteksi masalah potensial, ini mengundang Anda ke komitmen yang lebih dalam terhadap realitas spiritual Anda. Ini adalah pengingat bahwa kerajaan spiritual tidak abstrak, itu aktif. Tanggapan Anda juga harus aktif, berakar dalam doa, dan berlabuh dalam pengetahuan bahwa melalui iman dan kuasa yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, Anda memiliki otoritas atas setiap kegelapan yang dapat ditangani oleh rumah Anda. Ini adalah waktu untuk berbicara dengan lantang janji-janji Tuhan, memperkuat batas ilahi di sekitar ruang dan orang-orang yang dicintainya. Gunakan Alkitab sebagai pedang dan perisai Anda, menyatakan ketergantungannya pada rahmat Tuhan. Ini bukan tentang ketakutan,
Ini adalah iman yang diberdayakan. Jadi, apakah taruhan perilaku aneh kucing Anda secara acak, atau tanda spiritual yang memanggil Anda lebih dalam iman Anda? Ingat, memperkuat hubungan Anda dengan Allah melalui Yesus Kristus, berdasarkan Alkitab dan hidup untuk iman yang tak tergoyahkan bukan hanya untuk masa-masa sulit. Inilah cara kita membangun kehidupan yang dilindungi oleh rahmat ilahi. Jika Anda siap untuk mengeksplorasi bagaimana ide-ide spiritual ini dapat memberdayakannya setiap hari, pastikan untuk berlangganan saluran, aktifkan lonceng pemberitahuan tersebut untuk memberitahu saat video berikutnya jatuh dan unik saya segera. Sampai saat itu, teruslah diberkati, teman saya, Jos.